Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita membahas mengenai ukuran bunga pada mata kuliah Matematika Keuangan 1 bersama saya Muhammad Aska, SSI MSc. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan bidang keuangan melalui kerangka berpikir matematis dan selanjutnya menyelesaikannya secara optimal dan tepat, baik secara individu maupun berkelompok. Sub CPMK pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep bunga dengan bahan kajian konsep bunga. Buku referensinya bisa didapatkan di buku Garrison dan Daniel dan Valer. Media pembelajarannya, kita menggunakan LMS Moodle, kemudian untuk sesi sinkron kita menggunakan Zoom, kemudian untuk sesi asinkron kita menggunakan video pembelajaran, e-book, YouTube, dan bahan ajar. Pada pertemuan kali ini harapannya kita akan mengetahui mengenai konsep tingkat bunga efektif, kemudian yang kedua adalah mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Rancangan pembelajaran yang akan berjalan yaitu yang pertama penyampaian materi perkuliahan, kemudian diskusi, kemudian latihan soal. Namun kita tekankan pada penyampaian materi perkuliahan. Oke, mengenai ukuran bunga ini ada motivasi yaitu pihak yang terlibat ada debitur dan kreditur. Debitur itu adalah orang yang membutuhkan uang, kemudian kreditur adalah dana yang bisa adalah pihak yang memiliki dana yang bisa dipinjam. Nah, untuk debitur ini kita ilustrasikan sebagai petani B, kemudian yang kreditur kita ilustrasikan sebagai petani A. Petani B adalah seorang petani yang membutuhkan traktor, kemudian petani A adalah seorang petani yang memiliki traktor dan traktornya ini bisa dipinjamkan. Dalam hal ini traktornya ini dipinjamkan oleh petani B. Komponen yang ada yaitu traktor ini kita pandang sebagai modal, kemudian porsi gandum dari petani B. Nah, porsi gandum dari petani B ini adalah petani B sebagai rasa terima kasih petani B ke petani A, petani B memberikan porsi gandum ini ke petani A. Nah, ini kita pandang sebagai bunga. Nah, jadi di sini antara modal dan bunganya ini adalah suatu hal yang berbeda. Satu berbentuk traktor dan satunya lagi berbentuk gandum. Nah, namun untuk matematika keuangan ini khususnya pada pembahasan ukuran bunga ini kita memandang baik modal dan bunga itu berupa uang. Bahkan ini untuk semua penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Modal dan bunga itu berupa uang yang dipinjam berupa modalnya itu berupa uang, kemudian yang pengembaliannya sebagai kompensasi karena meminjam itu diberikan membayar bunga itu juga berupa uang. Dan bunga sendiri itu disebutkan dengan I, singkatan dari interest, yang mana itu adalah bahasa Inggris dari bunga. Nah, kemudian kita lanjut, alasan mengapa sih harus ada bunga? Nah, yang pertama karena ada kesempatan investasi, artinya apa? Debitur itu memiliki kesempatan untuk memutar modal. Kemudian ada preferensi waktu, yaitu kreditur tidak bisa sewaktu-waktu menggunakan uang yang telah dipinjamkan oleh debitur. Definisi fungsi akumulasi. Fungsi akumulasi A kecil T adalah nilai akumulasi pada waktu T tak negatif dari investasi asal 1. Sifat-sifat fungsi akumulasi adalah A kecil 0, yaitu sama dengan 1, kemudian A kecil T secara umum adalah fungsi naik. Jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi akumulasi menjadi kontinu. Kemudian kita lanjut ke fungsi jumlah. Fungsi jumlah A besar T, kalau tadi A kecil T, sekarang A besar T adalah nilai akumulasi pada waktu T tak negatif dari investasi asal K. Sifat-sifat fungsi jumlah ada 3 juga, yaitu A besar 0 sama dengan K, A besar T sama dengan K kecil A kecil T, yang secara umum adalah fungsi naik. Kemudian jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi jumlah menjadi kontinu. Untuk bunganya sendiri, rumusnya adalah I besar N sama dengan A besar N
dikurangi A besar N-1 untuk N sedikitnya adalah 1. Karena titik acuannya, ya nilai uangnya dianggap 1. Nah, definisi tingkat bunga efektif ya, tingkat bunga efektif I adalah jumlah uang dari 1 unit yang diinvestasikan pada permulaan periode yang akan menghasilkan selama 1 periode dengan bunga yang dibayarkan pada akhir periode. Nah, jika dikaitkan dengan fungsi akumulasi ya, I kecil itu sama dengan A1 dikurangi A0 ya, yang mana A0 itu bernilai 1, maka A kecil 1 itu sama dengan 1 ditambah I. Ini definisi tingkat bunga efektif yang lain. Jadi I kecil sama dengan A1 dikurangi A0 per A0, ya, sama dengan I besar 1 dibagi A0. Dalam periode ke N, maka I kecil N sama dengan AN dikurangi A besar N-1 dibagi A besar N-1. Nah, ini ada bunga sederhana. Bunga sederhana itu prinsipnya kalau dalam garis waktu ya, 0, 1, 2, 3. Yang pertama itu 1, kemudian nilainya menjadi 1 plus I, kemudian menjadi 1 plus I plus I, kemudian menjadi 1 plus I plus I plus I. Jadi bertambahnya adalah bunganya gitu ya, bunganya bertambah ya, secara aritmetik. Nah, kemudian ini ada contohnya, contoh dari bunga dengan nanti kita bandingkan dengan bunga majemuk untuk hasilnya. Kemudian untuk definisi bunga majemuk ya, ini kita lihat tadinya 1, kemudian 1 plus I untuk periode ke-1 sama ya dengan bunga sederhana, namun untuk periode berikutnya adalah 1 plus 1 plus I kuadrat dan seterusnya. Nah, ini ada rumusnya untuk bunga majemuk. Nah, ini ada contohnya, yang mana ini nilainya adalah lebih besar dengan diketahui yang sama, cuma yang satu bunga majemuk, yang satu bunga sederhana, yang ini bunga majemuk, nilainya lebih besar bunga majemuk. Ini bahan diskusi, kalian diskusikan ya, bisa menjadi bahan diskusi. Misalnya kita ada, misalnya teman Anda berhutang kepada Anda 100 juta, namun uang itu 10 tahun lagi baru dibayar, apakah Anda akan meminjaminya dengan nilai yang dikembalikan adalah sama. Ini salah satu bahan diskusi. Ini latihan soalnya, bisa dikerjakan. Nah, akhirnya pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui konsep mengenai tingkat bunga sederhana, kemudian yang kedua konsep mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.